Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai matriks. Dari pengertian matriks, notasi matriks, ordo matriks, elemen matriks, jenis-jenis matriks, kesamaan dua matriks, serta transpos matriks. Oke, kita bahas satu persatu. Dari yang pengertian matriks, matriks merupakan susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, matriks itu biasanya diletakkan dalam kurung biasa atau kurung siku. Ini merupakan bentuk umum dari matriks. Nah, di matriks itu ada yang namanya baris dan kolom. Nah, baris itu yang disusun menyamping, yang ke samping. Jadi ini merupakan baris, ini baris, baris. Nah, ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, serta baris ke M. Selanjutnya ada yang dinamakan kolom. Nah, kolom itu yang disusun ke bawah. Jadi ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, serta kolom ke N. Oke, selanjutnya yaitu ada notasi matriks. Nah, matriks itu biasanya dinotasikan dengan huruf kapital seperti A, B, C, dan lain-lain. Nah, seperti ini nih contohnya. Ini dinotasikan dengan huruf A. Jadi matriks ini bisa kita sebut sebagai matriks A, matriks B, dan matriks I. Oke, yang selanjutnya yaitu elemen atau entry matriks. Nah, elemen atau entry itu merupakan setiap anggota yang terdapat dalam matriks. Nah, biasanya notasinya itu huruf kecil sesuai dengan nama matriksnya. Nih, misalkan di sini nama matriksnya adalah A. Elemen pada baris ke-1, kolom ke-1, atau notasinya A11, itu 1. Kemudian elemen pada baris ke-1, kolom ke-2, itu notasinya A12. Nilainya adalah 4. Kemudian contohnya lagi adalah elemen pada baris ke-3, kolom ke-3. Nih, baris ke-3, kolom ke-3, itu nilainya adalah 2. Itu cara kita melihat elemen-elemen yang terdapat dalam matriks. Selanjutnya yaitu ada yang namanya ordo matriks. Nah, ordo matriks ini ukuran matriks. Ordo matriks ini didapat dari banyaknya baris dikali dengan banyaknya kolom. Jadi kalau suatu matriks itu memiliki banyaknya baris M dan banyaknya kolom N, maka ordo dari matriks tersebut adalah M kali N. Nah, biar lebih paham kita perhatikan contohnya. Di sini ada matriks A. Nih, kita perhatikan ya. Matriks A ini memiliki berapa baris? 1, 2, 3. Memiliki 3 baris. Kemudian kolomnya 1, 2, 3. Ada 3 baris juga. Jadi matriks A ini berordo 3 kali 3. Selanjutnya perhatikan yang matriks B. Matriks B ini punya 2 baris. Kemudian dan 3 kolom. Jadi ordo dari matriks B adalah 2 kali 3. Oke, kita lanjutkan ke jenis-jenis matriks. Nah, jenis-jenis matriks ini ada yang dibagi 2. Jenis-jenis matriks berdasarkan banyak baris dan banyak kolom, serta jenis-jenis matriks berdasarkan pada pola elemen. Nah, yang pertama, jenis-jenis matriks berdasarkan banyaknya baris dan banyak kolom, ini ada 4. Yang pertama ada matriks baris. Nah, matriks baris ini matriks yang hanya mempunyai 1 buah baris dan banyak kolom. Nih, seperti contohnya matriks A ini hanya punya 1 baris.
tapi punya 3 kolom. Nah, selanjutnya yang kedua, matriks kolom. Matriks kolom ini matriks yang memiliki banyak baris tapi cuman punya 1 kolom. Nih contohnya, punya 1 kolom tapi barisnya ada 3. Oke. Selanjutnya yang ketiga ada matriks persegi. Nah, kalau matriks persegi ini matriks yang banyaknya baris itu sama dengan banyaknya kolom. Jadi biasanya ordonya itu n kali n. Ini perhatikan matriks A ini. Matriks A ini punya berapa baris? 1, 2, 3. Punya 3 baris dan 3 kolom. Jadi ordo dari matriks A ini adalah 3 kali 3. Nah, ini yang disebut dengan matriks persegi. Selanjutnya yang keempat itu ada matriks persegi panjang. Nah, matriks persegi panjang ini kebalikan dari matriks persegi. Kalau matriks persegi tadi banyak baris dan kolomnya sama. Nah, kalau matriks persegi panjang banyak baris dan kolomnya itu tidak sama. Nah, ini contohnya bisa dilihat. Matriks A ini punya berapa baris? 2 baris. Kemudian punya 3 kolom. Jadi ordonya adalah 2 kali 3. Banyak baris tidak sama dengan banyak kolom. Oke, jenis-jenis matriks yang selanjutnya yaitu jenis-jenis matriks berdasarkan pada pola elemen. Yang pertama ada matriks 0. Nah, matriks 0 ini adalah matriks yang semua elemennya itu 0. Ini contohnya bisa dilihat. Ini merupakan matriks 0, semua elemennya bernilai 0. Kemudian matriks diagonal. Nah, yang kedua ini matriks diagonal. Matriks persegi yang semua elemennya 0 kecuali pada elemen pada diagonal utama. Ini merupakan diagonal utama. Nah, ini semua elemennya 0 kecuali di diagonal utama ini. Nah, itu yang disebut dengan matriks diagonal. Selanjutnya yang ketiga ada yang namanya matriks identitas. Nah, matriks identitas ini matriks diagonal yang semua elemen pada diagonal utamanya bernilai 1. Nih, matriks identitas. Nah, matriks identitas nih biasanya dinotasikan dengan huruf I. Nih, elemen pada diagonal utamanya itu semuanya 1. Harus 1, nggak boleh ada angka lain. Jadi harus 1. Selanjutnya yang jenis-jenis yang selanjutnya ada matriks segitiga atas. Nah, matriks segitiga atas itu merupakan matriks persegi yang semua elemen di bawah diagonal utama adalah 0. Nah, ini cara mencirikan matriks segitiga atas. Jadi ada 0 di bawah diagonal utama. Ini kan diagonal utamanya. Ini 0-nya ada di sini, itu matriks segitiga atas. Nah, ini ada yang kurang. Ada satu lagi yang namanya matriks segitiga bawah. Nah, sebentar. Nah, kalau matriks segitiga bawah itu kebalikan dari matriks segitiga atas. Kalau matriks segitiga atas tadi 0-nya ada di bawah, nah matriks segitiga bawah itu 0-nya ada di atas. Nah, semoga terbaca ya. Nah, ini bedanya matriks segitiga atas, yang ini segitiga atas. Nah, yang ini segitiga bawah. Jadi 0-nya itu ada di atas. Oke, diingat lagi, kalau segitiga atas 0-nya ada di bawah, kalau segitiga bawah 0-nya ada di atas. Oke, yang selanjutnya yaitu kesamaan dua matriks. Nah, syarat dua matriks itu dikatakan sama itu jika yang pertama ordonya itu sama, yang kedua semua elemen yang seletak itu sama. Nah, kita perhatikan contohnya ya. Di sini diketahui dua matriks A dan matriks B. Nah, coba kita lihat matriks A ini punya ordo 2 kali 2 dan matriks yang B ini punya ordo 2 kali 2 juga. Jadi sudah memenuhi syarat
kesamaan dua matriks yang pertama. Selanjutnya kita lihat apakah semua elemen yang seletak itu sama. Kita lihat elemen pertama, baris pertama itu 4. Yang ini 2 kali 2. Ini 6, ini 2 kali 3. Yang ini 10. Ini 2 kali 5 sama dengan 10. Ini 12. 2 kali 6 12. Jadi kita bisa simpulkan bahwa matriks A itu sama dengan matriks B. Karena ordonya tadi sama, kemudian semua elemen yang seletak itu sama. Oke, selanjutnya ada transpose matriks. Transpose dari matriks A adalah suatu matriks baru yang dinyatakan dengan A pangkat T, atau kita bacanya A transpose. Nah, cara gampang mengingat transpose matriks adalah merubah baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Nih, contohnya di sini ada matriks A. Di matriks A, kita akan membuat menjadi matriks A transpose. Caranya, kita tukar setiap baris pada matriks A ini menjadi kolom pada matriks A transpose. Nih, baris pertama 1 2 4 kita ubah menjadi kolom pertama 1 2 4. Kemudian baris kedua jadi kolom kedua, baris ketiga jadi kolom ketiga. Jadi cara gampangnya adalah baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Sekarang kita masuk ke bahasan selanjutnya, yaitu mengenai operasi matriks. Nah, operasi pada matriks ini ada 4, yaitu penjumlahan matriks, pengurangan, perkalian skalar, kemudian ada perkalian dua matriks. Nah, kita bakal bahas satu persatu. Dari yang pertama, penjumlahan matriks. Nah, syarat dua matriks bisa dijumlahkan itu jika ordonya sama. Jadi kalau ordonya nggak sama, matriks itu nggak bisa dijumlahkan. Oke, kemudian gimana sih cara menjumlahkannya? Nah, kita lihat coba ya di contohnya. Di sini diketahui matriks A dan matriks B. Nah, kemudian kita akan menentukan hasil penjumlahan antara matriks A dan matriks B. A plus B. A plus B. Di sini kita jumlahkan setiap elemen yang seletak. Nih, 2 ditambah dengan 1. 2 ditambah dengan 1 hasilnya 3. Kemudian yang ini 4 ditambah dengan 4. 4 ditambah dengan 4 hasilnya 8. Selanjutnya min 3 ditambah dengan 3. 3 tambah 3 hasilnya 0. Nah, 5 ditambah 6. 5 ditambah 6 hasilnya 11. Kemudian 3 ditambah min 2 hasilnya 1. Selanjutnya yang terakhir ada 1 ditambah dengan 7 hasilnya 8. Jadi tadi syarat matriks itu bisa dijumlahkan jika ordonya sama. Kemudian cara menjumlahkannya adalah menjumlahkan setiap elemen yang seletak. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada sifat-sifat penjumlahan matriks. Nah, di penjumlahan matriks ini ada sifat-sifatnya. Yang pertama itu ada sifat komutatif, yaitu jika matriks A kita jumlahkan dengan matriks B, itu hasilnya akan sama dengan matriks B ditambah matriks A. Kemudian ada sifat asosiatif. Nih, bisa dilihat A plus B plus C sama dengan A plus B ditambah C. Oke. Kemudian yang ketiga, terdapat matriks identitas penjumlahan O sehingga A plus O. Nah, A plus O ini adalah matriks 0. Jadi jika suatu matriks kita jumlahkan dengan matriks 0, itu akan sama dengan A. Gitu. Kemudian yang keempat ada sifatnya, yaitu untuk setiap matriks A terdapat lawan matriks A yang diberi notasi A, min A. Jadi ketika matriks A kita jumlahkan dengan lawannya, dinotasikan dengan min A, hasilnya akan 0. Oke, maaf ya.
Selanjutnya transpos jumlah dua matriks sama dengan jumlah transpos dua matriks nih. Jika matriks A ditambah B kemudian kita transposkan, itu akan sama dengan matriks A kita transposkan dulu ditambah dengan matriks B yang sudah ditransposkan. Tuh, itu merupakan sifat-sifat penjumlahan matriks. Sekarang ada operasi matriks yang kedua, yaitu operasi pengurangan. Nah, syarat dari pengurangan matriks itu sama seperti penjumlahan, ordonya juga harus sama. Prinsip yang dipakai dalam menjumlahkan dan mengurangkan matriks juga sama. Kalau menjumlahkan tadi menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. Nah, kalau mengurangkan itu berarti mengurangkan elemen-elemen yang seletak. Ini contohnya, matriks A ditambah matriks A dikurang dengan matriks B. Oke, maaf ya. Matriks A dikurang matriks B. Kita kurangkan setiap elemen yang seletak. 2 dikurang 1, 2 kurang 1. Kemudian 4 kita kurangkan 4. Min 3 dikurang 3 nih. Kemudian 5 kurang 6, 5 kurang 6 dan seterusnya. Nah, itu cara mengurangkan matriks. Oke, operasi yang selanjutnya ada operasi perkalian skalar pada matriks. Nih, jika B sebuah matriks dan K adalah bilangan real, maka perkalian skalar matriks atau kita notasikan K kali B adalah matriks baru yang diperoleh dengan mengalihkan setiap elemen matriks dengan bilangan real K. Oke, kita langsung perhatikan ke contohnya. Di sini ada matriks B dengan elemen-elemennya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan K-nya sama dengan 3. Nah, kita akan mencari hasil dari K kali B. K kali B itu kita masukkan nilai K-nya 3, kemudian B-nya. Nah, kita kalikan 3 ini dengan setiap elemen yang ada di matriks B. Ini 3 kali 1, 3 kali 1 nih. Kemudian 3 kali 2, 3 kali 2, 3 kali 3. Oke, maaf ya. 3 kali 3. Kemudian 3 kali 4, 3 kali 4. Kemudian ini 3 kali 5, 3 kali 5. Terus 3 kali 6, 3 kali 6. Nih, hasilnya itu 3, 6, 9, 12, 15, 18. Nah, itu cara mengalihkan matriks dengan suatu skalar. Di perkalian skalar juga ada sifat-sifatnya. Yang pertama, K plus L. K plus L ini, K dan L-nya ini merupakan skalar ya, bilangan real. Jadi bisa bernilai 3, 2, 1, basing, yang penting bilangan real. 3 tambah L kali A. Itu sama aja 3 kali A ditambah L kali A, hasilnya akan sama. Kemudian K kali A plus B itu sama dengan K kali A ditambah K kali B. Yang ketiga ada K kali L kali B, itu sama dengan K kali L kali B. Nah, ini merupakan sifat-sifat dari perkalian skalar matriks. Oke, yang selanjutnya yaitu perkalian dua matriks. Nah, untuk perkalian dua matriks ini silakan kalian pelajari terlebih dahulu. Nanti di pertemuan selanjutnya akan kita bahas bersama gimana cara mengalihkan dua matriks. Nah, sekian materi pada pertemuan hari ini. Semoga kalian bisa memahami dengan baik. Jika ada yang kurang paham atau ingin ditanyakan, silahkan bertanya. Terima kasih atas perhatiannya. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.